Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran IPS kelas 9. Materi kita kali ini adalah tentang G30S PKI. Seperti biasa, pelajaran IPS kita kali ini kalian akan tetap ditemani oleh Ibu Kristina Wulandari dari SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, anak-anak semua, kompetensi inti materi kita adalah memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasar kita adalah 3.4, menganalisis kronologi, perubahan, dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Tujuan pembelajaran kalian setelah selesai belajar materi ini diharapkan mampu memahami kronologi peristiwa G30 SPKI dan mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia, merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Pemimpinnya adalah D.N. Aidit. Fotonya bisa kamu simak dari gambar berikut ini. Satu Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakra Birawa, pasukan pengawal khusus istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Siapa saja korban kekejaman PKI dalam gerakan 30 September, nak? Letjen Ahmad Yani, R. Suprapto, MT Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswo Miharjo. A.H. Nasution, Panglima TNI yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution tewas tertembak. Begitu juga ajudannya, Pierre Tendean, diculik dan ditembak di lubang buaya. PKI juga melakukan gerakan G30S PKI di Yogyakarta. Para pendukung PKI di sana menculik dan membunuh Komandan Korem 072 Yogyakarta, Kolonel Katamso, dan Kepala Staf Korem 072 Letkol Sugiono. Anak-anak, kalian bisa menyimak bagaimana gambar-gambar ini bercerita tentang kekejaman PKI pada peristiwa G30 SPKI. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat kemudian menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno selanjutnya memerintahkan Maijen Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu serta ditangkap, termasuk D.N. Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, tapi kemudian berhasil ditangkap. Anak-anak semua, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian tentang materi ini, kalian akan diberi latihan. Silakan simak
soal dalam latihan ini. 1. Jelaskan kronologi peristiwa G30 SPKI. 2. Apakah yang dimaksud dengan pahlawan revolusi? 3. Mengapa paham komunis dilarang di Indonesia? 4. Mengapa PKI memilih perwira angkatan darat sebagai sasaran atau korban pada peristiwa G30 SPKI? Selain latihan, silakan kalian mengerjakan penugasan berikut ini.